assalamualaikum Kanza Lovers. Oke, ada siapa nih? Mbak Noviana, saya buka dulu ya lewat handphone nih, ada siapa aja. Mbak Aziza, hai. Mbak Rizky ya. Sebentar, oke. Ya, ada Mbak Musliha, Mbak Aziza, Mbak Noviana. Mbak Noviana harus bisa jawab. Bagus banget loh bajunya, tapi nggak tahu deh. Mbak Noviana masalahnya mau pakai apa enggak? Masalahnya doi kan syar'i ya. Mbak Reski, saya juga kenapa akhirnya saya bagi-bagikan karena saya sudah tidak bisa memakai baju itu ya. Secara suami tidak suka saya pakai warna-warni. Mbak ada siapa nih? Zahra. Oke. Ya, apa kabar semuanya nih, Mbak Noviana? Iya, Mbak. Baik. Ngurusin bayi, alhamdulillah. Oke. Mbak Aziza, apa kabar? Oke, Mbak. Ya, sesuai tema, kita akan membahas soal info HET ya, sebelum kita masuk ke challenge atau apa sih istilahnya, kuis ya, kuis berhadiah mungkin ya, lebih tepatnya. Kita akan kasih souvenir dan juga hadiah utamanya adalah gaun pesta Pre-Love by Me ya. Untuk 5 orang dan gaunnya untuk 1 orang aja ya, sisanya mendapatkan souvenir. Oh iya, buat yang kemarin 2 orang tuh siapa ya? Dan kita memutuskan ternyata 2 orang yang kemarin berbincang sama kita mendapatkan souvenir juga. Adit, di WA kamu kayaknya ada deh. Kemarin kamu WA saya. Mbak Lailatul sama? Hah? Sulfia, ya. Jadi Mbak Lailatul kita udah dapat alamatnya dari leadernya Hani, tapi Mbak Sulfia katanya leadernya namanya Erni, tapi ternyata pas ditanya Mbak Erni nggak ada marketernya yang namanya Sulfia. Nah, mudah-mudahan hari ini Mbak Sulfia hadir, jadi bisa kita mintain alamat gitu ya, atau silahkan chat admin untuk ngasih alamatnya. Boleh ke admin kupon, boleh. Kan udah pada tahu ya nomor HP admin kupon. Tapi sebelum kita ke sesi di mana saya akan bagi-bagi hadiah, saya mau kasih sedikit informasi nih ya. Yaitu seputar HET nih ya. Harga ecer tertinggi. Oke, sekarang sudah ada 12 orang ya. Teman-teman yang baru gabung. Mbak Lail Kanza ini yang kemarin bukan ya? Ya. Masih Mbak Lail yang sama. Halo Mbak Lail, baru gabung? Hai. Ingat ya syaratnya kalau pengen dapat souvenir dari saya saat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya atau kuis dari saya, tolong open video dan mic-nya. Jadi harus dari sekarang siap-siap pakai jilbab, minimal rapih ya. Nggak usah pakai bedak juga nggak apa-apa. Oke. Mbak Lail, yang nama leadernya adalah Hani, benar? Mbak Lail yang sama ya. Kalau memang benar Mbak Lail yang sama, toko Herbal Lail Kanza di sini namanya ya. Itu selamat ya. Nanti kita akan kirim souvenir yang kemarin. Akhirnya kita memutuskan yang nggak dapat gaun, ya? Ya. Ya benar ya. Mana Mbak Lail videonya? Kok nggak ada? Oke. Pokoknya kalau memang Mbak Lail tolong dijawab. Benar Mbak Lail yang kemarin jawab saya ya? Iya. Nah, benar ya? Yang leadernya? Iya. Nanti saya kirim souvenir atas ikut kuis yang kemarin ya, partisipasinya. Iya, makasih. Iya, sip. Tinggal Mbak, siapa lagi satu lagi? Sulfia. Tinggal Mbak Sulfia nih, saya nggak tahu. Halo Mbak Sulfia, alamatnya mana, mau dikirimin souvenir? Kalau Mbak Lail saya udah pegang alamatnya dari Hani, oke? Ya, sebelum kita bagi-bagi souvenir dan juga hadiah utama gaun pesta yang unyu-unyu ya, saya mungkin akan kasih tahu mudah-mudahan yang dapetin gaun pesta saya nih member-member yang sudah partai-partai besar nih harus dapat di 1 orang aja ya. Jadi saya mau kasih informasi penting dulu tentang HET, harga ecer tertinggi. Jadi sekarang gini teman-teman, dikarenakan kita sudah proses sistemnya sudah berubah. Jadi ini kan lagi masih proses adaptasi dari sistem lama ke yang baru.
Kenapa masih saya sebut dengan proses adaptasi? Karena produk-produk Majakanza yang kemasan lama itu masih ada ya. Bukan cuma di pasar aja, tapi di sayanya juga masih ada. Masih ada sekitar, saya lupa, pokoknya nggak nyampe 10.000 botol. Itu mau saya habiskan dulu menggunakan sistem lama, alias si Mindis yang lama dulu. Itu bisa order secara di luar Kanza Mall. Tapi kalau di Kanza Mall kita tidak menjual Majakanza kemasan lama. Kalaupun ada Majakanza kemasan lama di Kanza Mall itu cuma sebagai hadiah gratisan ya. Bisa teman-teman lihat sendiri kalau hadiah gratisan kita kasih Kanza Mall itu hanya ada di paket wanita 2, paket wanita 3, dan paket wanita 4 ya. Tapi untuk kedepannya kalau misalnya produk Majakanza kemasan lama sudah habis, itu sistem HET-nya kayak gimana sih Mbak Eka? Harga ecer tertingginya harus berapa sih Mbak Eka? Kalau dari kalau Majakanza yang kemasan lama dulu kan kita sudah menetapkan bahwa HET-nya itu adalah 140.000 ya teman-teman ya. Jadi harga jual ecer tertingginya itu 140.000 di sistem lama. Kalau di sistem Kanza Mall nanti tidak ada lagi sistem distributor ya, itu akan seperti apa? Mbak Eka, patokan harga jual kita nih yang tidak melanggar aturan berapa sih? Jadi kalau dulu 140.000, kalau di Kanza Mall ini tidak tetap ya teman-teman. Kalau nanti Majakanza kemasan lama habis, berarti kan patokan harga jual member-member adalah harga jual Kanza Mall. Jadi kalau di Kanza Mall harga jualnya lagi 170.000, berarti teman-teman boleh menjual di Shopee ke tetangga ataupun di luar Kanza Mall kan masih ada ya yang jual secara organik gitu ya, secara face to face, bawa ke tetangga atau naruh di toko atau punya salon dan lain sebagainya ya. Yang punya salon taruh di salonnya, yang punya apotek kecil taruh di apoteknya misalnya. Itu silakan diperbolehkan, mangga. Asalkan harganya, harga jualnya tidak boleh di bawah harga Kanza Mall. Artinya kalau pada saat ini tanggal 5 Agustus harga Kanza Mall sedang, yang kemasan baru ya, sedang berada di angka 145.000, berarti teman-teman boleh jual 145.000 gitu. Kalau misalnya lagi harganya 170, ya berarti ngikutin harga Kanza Mall 170 gitu. Jadi kalau misalnya jual di bawah, di atas 170 itu bebas. Sekarang kan lagi 145 nih, yang tidak boleh adalah menjual harga di bawah 145. Tapi karena sistem kita di Kanza Mall itu adalah sistem komisi satu pintu ya, jadi semuanya transfer ke Kanza Mall dan dapat komisi 5%, ada yang 4%. Jadi kayaknya kemungkinan untuk cutting price itu akan sedikit sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang nanti pas Kanza Mall lagi bikin promo, misalnya nanti ada big sale di saat ulang tahun Kanza, saya nggak tahu, ada yang seneng langsung, wih big sale, ya kan? Jadi misalnya kalau lagi ada big sale, misalnya beli satu gratis satu, ngarep ya kan, Majakanza beli satu gratis satu ya kan? Ketika terjadi promo tersebut, maka teman-teman juga boleh menjual dengan promo yang sama, seperti itu intinya ya. Karena gimana pun juga ketika teman-teman ngikutin promo di Kanza Mall, itu teman-teman nggak rugi karena kan ada komisi yang 15% itu tadi. Tapi kalau mau naikin lagi, lagi promonya beli satu gratis satu nih, berarti kan 170 bagi 2 berapa tuh? Dapat 2 kan? Berapa tuh harganya? Berarti 85.000. Saya nggak mau jual harga 85.000 seperti Kanza Mall, saya mau jualnya 120 misalnya biar lebih untung. Ya nggak apa-apa, asalkan jangan lebih rendah. Lagian kalau lebih rendah kayaknya teman-teman rugi deh, kecuali itu Majakanza palsu ya. Jadi gitu ya untuk informasi harga ecerannya. Itu baik itu eceran satu produk ataupun paketan, bundlingan, itu pokoknya harganya, tolak ukurnya adalah harga yang ada di www.kanzamall.com. Dan untuk kedepannya, kalau nanti produk Majakanza kemasan lama habis, jangan heran kalau nanti di setiap kemasan Majakanza, ini saya ingetin dari sekarang. Jadi mumpung belum saya terapkan ini, tolong teman-teman tolong teman-teman jangan abaikan himbauan saya ini. Dari sekarang tolong mulai arahkan customer-customer digiring pelan-pelan untuk belanja langsung ke Kanza Mall. Supaya teman-teman juga nggak repot.
ajarin mereka cara registrasi. Jadi buat teman-teman Kanza lover semua, pokoknya nanti kalau misalnya semua kemasan lama sudah habis, di sayanya, saya akan langsung menyiapkan Maja Kanza itu di dalam kemasannya akan ada kertas seperti kertas kupon undian yang kayak kemarin tuh. Ingat ya, di dalam botol, di dalam kotak Maja Kanza ada kertasnya tuh. Kertasnya tulisannya isinya kupon. Tapi untuk kali ini isinya bukan kupon, tapi saya akan bikin pengumuman untuk customer. Kenapa? Karena kita yang udah kemarin, sebelum pandemik, itu laporan Maja Kanza palsu tuh banyak banget, yang komplain ke admin kita banyak banget. Mbak, saya dapat palsu nih, saya begini. Belum lagi kalau pas lagi saya ke Medan nemuin kopdaran sama member-member di Medan, itu ada yang bawa Maja Kanza palsu nih dari customer saya, beli Mbak, dikasih ke saya. Beneran pas saya bandingin, kita bandingin sendiri loh. Oh, ini plastiknya aja udah beda. Plastik klipnya warna merah, yang punya kita warna hijau. Terus ada tutupnya beda, logonya beda di tutupnya itu. Jadi semuanya, wah ini udah fix deh, palsu deh, stikernya aja beda gitu kan, nomoratornya lebih terang kayak gitu-gitu. Jadi karena terlalu banyak banget produk Maja Kanza palsu tersebut, sebelum pandemik ya, akhirnya kita membuat konsep ini. Tapi setelah pandemik memang pelaporan soal Maja Kanza palsu itu agak berkurang. Karena mungkin yang malsuin itu juga keterbatasan produksi juga kali ya. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nanti akan rame lagi yang palsu. Makanya untuk ngeblok pemalsuan tersebut, saya mau bikin pengumuman tersebut. Jadi pengumumannya adalah isinya bahwa mulai sekarang saat ini, Maja Kanza sudah tidak menggunakan sistem distributor lagi. Saya akan bikin pengumuman kayak gini. Dikarenakan banyaknya produk Maja Kanza palsu yang beredar, maka perusahaan sudah tidak lagi menjual produk Maja Kanza melalui sistem distributor. Saat ini pemilik Maja Kanza hanya menjual Maja Kanza melalui www.kanzamall.com. Semua distributor, agen, reseller resmi sudah beralih ke sistem baru dan registrasi menjadi marketer di www.kanzamall.com. Keuntungan jadi marketer adalah bisa bisnis tanpa modal, bisa belanja paket grosiran, dapatkan promo potongan harga dan promo produk gratisan, dapat komisi dan reward. Jadi dengan ini perusahaan menyatakan bahwa jika ada Maja Kanza yang dijual selain di Kanza Mall, ada 2 poin nih. Poin pertama, jika ada Maja Kanza yang dijual selain di www.kanzamall.com, dan poin kedua, jika di bawah harga yang tercantum di www.kanzamall.com adalah Maja Kanza palsu. Artinya, kalau dijualnya, ini kan ada 2 poin. Kalau dijualnya di luar, tapi harganya tidak di bawah, berarti asli. Tapi kalau dijualnya di luar, tapi harganya di bawah, itu udah berarti palsu. Itu maksud pemberitahuannya seperti itu ya. Jadi artinya apa? Saya bikin pengumuman gini bukan berarti mau matiin yang pada jualannya lewat organik ya. Tapi saya cuma pengen ngasih tahu ke mereka bahwa kalau mau yang asli itu harganya tidak boleh ada di bawah Kanza Mall gitu. Terus customer yang mau registrasi di Kanza Mall harus mendaftar melalui link dari marketer tempat Anda beli produk ini. Jadi tetap kita akan arahin mereka untuk belanjanya bukan langsung ke kita kok. Kita akan nyuruh mereka, customer-customer itu untuk setiap orang yang buka Kanza, yang buka Maja Kanza terus lihat ada kertas pengumuman itu, di pengumuman itu dia akan baca bahwa kalau mau daftar jadi customer, minta diajarin deh sama yang jual. Ini jamunya belinya dari mana tadi? Dari tokonya Mbak Azizah misalnya. Ya udah, minta Mbak Azizah, saya mau dong belinya langsung di Kanza Mall kayak gitu. Terus untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WA, baru saya kasih nomor WA admin saya. Itu pun juga admin saya akan ngarahin nanti untuk cari tahu penjual tempat Mbak beli produk ini sebelumnya. Mbak beli produk yang ada kuponnya ini di mana? Silahkan cari penjual itu dan belanjalah di Kanza Mall melalui referensi link dari dia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti, bayangin ya, kalau nanti di setiap botol Maja Kanza akan ada kertas pengumuman seperti ini, otomatis customer-customer kalian akan
kelabakan nih untuk mau belanja di Kanzamol lewat mana gitu. Tapi kalau memang dia tetangga sebelah rumah, kalau memang dia itu saudara atau memang temen yang care banget, mereka nggak akan peduli dengan isi di dalam kupon tersebut. Misalnya ada sahabat care-nya banget sama Mbak Noviana atau Mbak Aziza, maka ketika dia baca kupon ini, mereka tetap akan beli ke Mbak Aziza secara face to face gitu. Ah, males lewat Kanzamol mah kudu isi-isi alamat, mesti punya paket kuota segala macam. Saya mah beli ke kamu aja lah, tinggal sebelah rumah kan gitu. Bisa juga kayak gitu, nggak masalah. Yang penting dia sudah tahu banget bahwa memang sumbernya Mbak Azizah ini ngambil barang adalah dari Kanzamol gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman mau jual secara di luar dari Kanzamol, nggak lewat link nggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan, kalau terhadap orang yang nggak terlalu dekat sama Mbak, saya sarankan untuk diikat. Diikat dengan cara diajak ke Kanzamol. Karena kalau dia diajak ke Kanzamol, dia nggak akan bisa pindah leader atau pindah marketer gitu. Tapi kalau teman-teman jualnya face to face atau jualnya di Shopee, tapi ternyata itu bukan teman yang deket banget, bukan yang sohipan banget gitu ya, itu bisa aja dia pindah ke Shopee-Shopee lainnya gitu loh. Sayang, kasihan mbaknya gitu, nanti pasarnya akan berkurang. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanya nggak? Silahkan di kolom chat ya. Oke, siapa tadi? Mangga, Mangga? Hah? Oke, silakan open mic, open video Mbak yang mau nanya. Bu Vivin, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik sayang. Eka, aku nggak usah open mic ya. Lagi kusut banget. Open video. Iya, nggak apa-apa, nggak open video, nggak apa-apa. Gimana Bu Vivin, belinya di mana? Kumaha? Di marketplace. Marketplace aku lupa, nanti aku kirimin ke Eka. Itu kalau di marketplace itu banyak sekali yang palsu, Bu. Eka nggak tahu. Saya kalau ditanya ini asli apa palsu, harga segini asli apa palsu, nggak tahu, nggak bisa jawab. Apakah itu asli tapi orang yang jualnya nakal cutting price, apakah memang dia palsu? Karena kalau untuk tahu asli palsu tuh harus megang barang, terus kita sandingkan sama yang asli, dibandingin. Kayak itu nanti akan kelihatan kayak warna tinta printingan stikernya itu beda pasti kayak gitu. Kita akan bandingin dengan produk kita yang tanggal produksinya sama, bulan expire date-nya sama gitu. Jadi gimana ini kan case-nya gini, aku nawarin ke grup nih ya, ke teman apa yang ada di Kanzamol kan, aku screenshot terus aku kasih lihat karena katanya anaknya udah lama nggak punya anak lah, udah lama nikah belum punya anak. Terus aku saranin itu. Terus, udah kan di sana kan 145 ya yang promo itu ya. Apa ada di marketplace yang harganya itu 110. Makanya kok mahal katanya Bu Vivin, kok jualannya mahal. Loh aku bilang ini aku jual yang asli langsung dari sananya. Ini kita punya web Kanzamol kan, aku bilang gitu. Belanjanya langsung di sana nggak ke marketplace. Gitu. Nah, itu kalau kayak begitu maksud aku jawabnya gimana, asli palsunya tuh seperti apa membedakannya? Ya, nggak bisa dibedain, nggak bisa dijawab. Wah, ya gimana? Jadinya, ya harus megang barang soalnya, tapi bisa jadi palsu itu gitu aja ngomongnya, itu bisa jadi palsu. Cuman kita bicara nanti nih kalau di Kanzamol, kalau misalnya udah udah nggak ada lagi produk lama, otomatis di e-commerce tuh kayaknya nggak bakalan ada tuh harga-harga kayak gitu kecuali palsu. Jadi kita bisa klaim itu benar-benar palsu. Oke, makasih Eka. Baik, mudah-mudahan nanti kalau ada Kanzamol nggak kayak gitu lagi sih. Maksudnya kalau udah nggak ada lagi habis produk kemasan lama, pasti semuanya akan ngikutin harga Kanzamol. Karena memang saya benar-benar nggak ngasih ke siapapun. Mau dia belinya 1.000, 10.000, saya nggak ngeluarin. Jadi Majakanza kemasan baru hanya dikeluarkan di www.kanzamol.com. Jadi siapapun itu bisa order kok, asalkan belinya di www.kanzamol.com. Sekalipun paket grosirnya nggak akan yang besar-besar yang ratusan ataupun ribuan botol, karena kita menghindari cutting price. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nanya?
Oke, Mbak Windy boleh open mic? Karena sekarang bukan sesi pembagian souvenir, jadi nggak apa-apa nggak open video, open mic aja. Mbak Windy mau nanya apa? Iya, ini Bu Eka, apa namanya? Tadi kalau saya menangkap penjelasannya Bu Eka itu, kalau misalkan di rumah punya kanza yang masih masa lama, itu harga jualnya mengikuti yang di Kanza Mall ya? Ya. Nah, semisalkan ada apa namanya customer yang mau beli grosiran pun itu harus tetap sesuai dengan yang di Kanza Mall ya Bu? Oh enggak, kalau kemasan lama enggak ada aturan sama Kanza Mall. Karena di Kanza Mall tidak ada kemasan lama kan? Jadi kalau berarti apa namanya? Kalau yang kemasan lama masih ngikut aturan yang lama, yang dulu. Jadi boleh jual kalau misalnya 10 diskon berapa, kayak gitu. Oh gitu ya. Oke. Udah pada ngerti semua nih soal aturan HET? HET lagi, pokoknya harga jual terendah. Udah pada ngerti semua ya? Kalau tidak ada yang komen berarti saya anggap ngerti. Sekarang kita langsung ke sesi, saya kasih satu pertanyaan, silakan 5 orang menjawab, lalu nanti yang paling bagus jawabannya itu saya kasih gaun pestanya, oke? Dan sisanya yang 4 tetap dapat souvenir, ya. Silakan dicatat ya Bapak-Bapak ya. Oke, pertanyaannya adalah, buat teman-teman yang mau menjelaskan gimana sih cara kita memaksimalkan marketing kita via WA tuh apa aja sih? Terus kasih tips dan triknya. Kan sebenarnya udah saya sudah memberikan tips dan trik tersebut. Saya pengen ngetes teman-teman pemahamannya udah sejauh apa terhadap tips dan trik yang udah pernah kita kasih di minggu-minggu yang sebelumnya. Ya, bagaimana trik dan tips mengoptimalkan penjualan kita dengan sistem share link melalui WhatsApp. Saya nggak nanya Instagram, saya nggak nanya Facebook, WhatsApp ya. Apa aja sih yang bisa kita lakukan di WhatsApp? Silahkan komen dari sekarang, yang saya lihat komennya dulu ya. Silahkan komen dari sekarang, komen yang tercepat itu yang dapat hadiah. Oke? Komen yang tercepat dia yang dapat hadiah, nanti baru saya tanya jawab. Karena kalau saya tanya sekarang, yang nomor 2 jawab nanti nyontek, ya kan? Jadi chatting, cepet. Ayo, siapa cepet komen, dia yang jawab. Apa aja, dan komennya bukan cuma siapa cepet aja ya, tapi harus yang terlengkap, terus benar-benar paling bagus jawabannya. Gimana cara mengoptimalisasi omset kita dengan sistem sharing yang sudah kita terapkan di Kanza Mall ini? Sistemnya kan sharing. Kalau bahasa komputernya afiliasi lah ya, bahasa-bahasa digitalnya. Dengan sistem afiliasi atau sharing ini, melalui aplikasi WhatsApp, apa aja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi? Ya, misalnya mau melakukan cara A, nah caranya seperti apa? Ya, oke, silahkan jawab. 5 orang ya, saya akan pilih 5 orang tercepat, baru nanti dijabarkannya lewat video. Oke? Hah? Oke, nggak apa-apa, belum 5 orang kan? Kalau belum 5 orang, saya tunggu. Oke, ada berapa orang ini? Mbak Lail lagi. Oh, Mbak Lail padahal udah dapat kemarin kan? Ya. Sering-sering dipajang di story atau kasih linknya Kanza Mall. Dan jika ada yang bertanya, kasih arahan untuk cara order. Oke, Mbak Reski, posting link kita di status WA secara teratur. Chat secara langsung ke orang yang bersangkutan. Sering-sering, posting link secara di status WA secara teratur. Chat secara langsung ke orang yang bersangkutan. Bisa. Mbak Windy Sidoarjo, sering update status WA di jam 7 pagi, jam 12, jam 8 malam, ya kan? Follow up customer yang sudah tanya tapi belum closing. Share link WA dan link Kanza Mall di setiap kita posting. Bu Vivin di status WA berulang-ulang. Mbak Ernita sering update status WA. Ayo pilihin, bantu milih, Dit. Bantu pilih yang mau kita panggil 5 orang siapa.
Sering update status WA di jam 7 pagi. Oke, saya panggil dulu deh. Saya dulu milih. Yang pertama, saya mau manggil Mbak Windy. Bu, open mic, open video. Oke. Oke, Mbak Windy. Bisa dijabarin nggak? Ini kan udah ditulis di chat nih. Dijabarin dong. Gimana Mbak Eka? Dijabarkan lebih detail. Ini kan tadi baru poin-poinnya aja dijabarkan. Sering update status WA udah jelas. Terus follow up customer yang sudah tanya tapi belum closing. Share link WA dan link Kanza Mall. Setiap kita posting ya. Di WA posting di mana? Kok nggak ada yang jawab broadcast ya? Ayo. Saya jawab Mbak di atas. Oh, siapa tuh? Siapa yang jawab broadcast? Ayo. Aziza di atas sendiri. Oh, Aziza dibelain sama leadernya. Sering posting minimal 3 waktu. BC link ke kontak kita. Oke. BC-nya rutin ya, seminggu sekali atau seminggu 2 kali broadcast. Terus saya mau nanya Mbak Windy, cara broadcast yang baik dan benar gimana sih? Ayo, ikutin gak nih, nyimak nggak materinya kemarin? Ini Mbak Eka, apa namanya, pengalaman itu ya. Ketika saya itu broadcast, apa namanya, produk itu malah membuat customer itu kurang nyaman. Jadi sejauh ini tuh saya belum melakukan broadcast itu. Oh, belum. Oke. Oke. Kita panggil yang kedua, Mbak Aziza. Iya Mbak, siap. Sering posting minimal 3 waktu, itu maksudnya story ya? Ya di status Mbak, minimal pagi, siang, sore. Kalau malam bisa juga boleh. BC link ke kontak kita. Nah, pertanyaan saya gimana cara broadcast yang baik dan benar? Kita kita urutkan abjad ya. Kita minimal 40 sampai 50 orang dalam satu siaran itu, dalam broadcast. Kita beberapa kelompok. Setelah itu kita share tentang link dan info produk Manja Kanza. Supaya orang itu nggak keganggu dengan broadcastan kita, tipsnya apa nih? Tadi kan kata Mbak Windy kalau misalnya kita broadcast orang suka keganggu. Supaya nggak keganggu dengan broadcastan kita, tipsnya apa? Pertama ucap salam, terus minta maaf, mau memberi info, seperti itu Mbak. Terus kalau misalnya ada yang protes, saya sih cuma bilang, oh iya maaf, terus saya keluarin dari itu pesan siar saya. Oh, pinter sekali. Oke. Kita akan tanya ke siapa lagi ya? Mbak Lail. Walaupun Mbak Lail udah dapat souvenir kemarin, nggak apa-apa. Aku kasih kesempatan. Mbak Lail. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Lail? Ada tambahan-tambahan nggak? Mbak Lail sudah menjalankan nggak broadcastnya? Ya, menjalankan, cuman kadang-kadang gitu. Kan gini, Assalamualaikum Mbak, maaf sebelumnya. Kita mau bicara tentang Mbak Kanza, gini gitu. Pokoknya bla bla bla. Itu terus kalau ada yang komplain misalnya gini, tentang apa Mbak, kan gitu. Di sini tentang Manja Kanza gitu, dan semua manfaatnya. Terus dianya mengerti, ya sudah. Terkadang ya 10 orang, kadang minimal 10, ya 10 lah gitu. Takutnya kalau kebanyakan ada yang nggak suka gitu loh. Oh iya, betul sekali. Mbak, kalau misalnya pernah nggak ada nerima broadcastan terus misalnya dia nggak suka, jawabannya gimana? Gini, ya
Gini ya Mbak, ya saya minta maaf sebelumnya. Jika Mbaknya berkenan, monggo tanya-tanya tentang produk Majakanza. Jika tidak berkenan, saya mohon maaf sekali. Boleh kok keluar gitu. Saya keluarkan kadang gitu. Di grup. Ya, dia di broadcast, kadang di grup kan bisa di. Kalau di grup siaran dia tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Kalau di grup siaran, di grup broadcast kita yang ngeluarin nanti kalau misalnya dia nggak bagus. Ya, Gitu. kadang-kadang ada yang nggak mau dikenalin gitu kan sama umum. Gitu. Oke. Ada yang nggak mau di. Kita lanjut ke Mbak Gus Mainar ya. Makasih Mbak Lail. Ya, sama-sama. Mbak Gus Mainar. Mbak Gus Mainar. Halo. Ya, Gimana Mbak Gus Mainar? Ada yang mau ditambahin nggak? Di WA ya? Hah? nah ya di WA. Gimana di WA? Iya, biasanya kalau kita ngechat kayak grup Japri gitu, kadang-kadang tuh didiemin aja gitu kalau dia nggak suka. Sering didiemin gitu. Kalau kita broadcast ke teman gitu, Dicuekin ya? ya tapi kita sering ya dicuekin, tapi nggak apa-apa. Pokoknya dihajar di story ya? Diin apa kita kan dagangan kita kan. Iya, tapi udah dipraktekin di broadcast itu, praktekin. Kadang-kadang. Tipsnya apa sih biar orang tuh nggak diabaikan, maksudnya nggak dilewatin, di back-backin? Tipsnya apa? Biar broadcastan kita minimal dibaca deh gitu. Intinya kita nanyain kabar dulu, salam dulu, nanyain kabar dulu, ya gimana kabarnya, sehat. Intinya itu dulu kita ramah tamah dulu lah gitu. Baru kita intinya menyodorkan apa kita, tujuan kita gitu. Oke, baik. Makasih Mbak Reski. Oke, lanjut kita ke Mbak Noviana. Mbak Novi, gimana Mbak Novi? Gimana sih, Mbak Novi kan udah jawab ya, status share status 3 kali, lihat pengunjung story terakhir, follow up mereka. Jadi pengunjung story yang terakhir itu di follow up, jalin hubungan baik dengan mereka, kirim BC, kirimnya per 50 nama, klasifikasikan per abjad A sampai Z. Oh, detail ya. Oke, saya kasih pertanyaan yang sama yang tadi yang belum terjawab sebenarnya. Tips supaya broadcast kita minimal, walaupun diabaikan, minimal dibaca. Apa? Harus pakai kata-kata yang efektif. Pendek, singkat, tidak bertele-tele. Terus langsung di bawahnya itu disertakan link Kanza Mall kita. Jadi kan minimal dengan judul itu kan dia sudah nonjok ya, sudah penasaran. Nanti akhirnya dia penasaran langsung melihat apa sih isi link di Kanza Mall itu. Nah, seperti itu Mbak. Oke. Benar sekali, tapi ada satu yang kurang. Supaya tidak minimal dibaca deh. Supaya minimal dibaca walaupun diabaikan, tapi minimal kebaca semua sampai akhir. Tipsnya adalah yang pertama, jangan panjang-panjang. Kira-kira 1 paragraf aja lah, 4 baris atau 5 baris WA-nya. Jadi orang juga kalau kepanjangan tuh males baca, ya nggak? Bener nggak? Jangan panjang-panjang. To the point. Yang kedua, jangan terkesan bahasa itu adalah broadcastan. Ya, jadi misalnya jangan kelihatan kayak broadcastan gitu loh. Halo, apa kabar? Kayak gitu. Memang beramah tamah sih. Jadi lebih kayak gini, lebih to the point aja. To the point kalau kita lagi jualan. Assalamualaikum Kak, saya mau nawarin produk nih gitu. To the point aja. Ini barangkali ada teman, saudara, ataupun kerabat kakak yang membutuhkan, kami punya produk untuk membantu program hamil atau melancarkan haid. Dan masih banyak produk lainnya. Untuk produk ini manfaatnya banyak sekali. Untuk info lebih lanjut, kakak bisa tanya-tanya ke saya. Dan untuk mau lihat-lihat testimoni atau produknya, silahkan klik link di bawah ini. Pokoknya gitulah, to the point. Jadi kalau misalnya kita lihat itu, apalagi WA. WA itu kan adalah
pribadi kita nih yang diketahui orang. Orang tuh taunya, oh ini nomornya Mbak Novi, oh ini nomornya Mbak Windy gitu kan. Jadi jangan gunakan kata-kata yang barbar, jadi harus sopan. Takutnya kan nanti kita malah digoda-godain ya kayak perempuan nggak bener gitu kan. Jadi kecuali kalau spam komen menggunakan akun fiktif, akun penyamaran. Karena sebenarnya kata-kata barbar itu kita perlu juga sih sebenarnya, tapi untuk ketika kita menggunakan akun atau nomor yang bukan nomor kita, jadi orang tuh nggak tahu kita tuh sebenarnya siapa gitu. Misalnya kita mau nawarin bahasa barbar untuk produk stamina atau produk cowok, mau jadi kakak kalau misalnya kakak pengen tahu ada produk yang bisa bikin jadi gladiator di atas ranjang, silahkan klik link di bawah ini. Misalnya kayak gitu ya. Berarti kan kita mau nawarin ke laki-laki, kita harus nyamar jadi laki-laki. Minimal kita punya 2 WA, 1 WA-nya WA buat nyamar. Misalnya kalau memang mau mainnya di WA dengan penyamaran nama laki-laki supaya nggak digodain sesama laki-laki kecuali LGBT, ya kan ya? Baru diomongin tadi Kiwil kan. Nah, dan kalau misalnya mau nyerangnya di Facebook, Instagram, ataupun di spam komen YouTube, itu juga bisa menggunakan, kalau mau menggunakan kata-kata yang seperti itu, yang barbar, yang langsung ya pokoknya langsung to the point gitu, itu bisa menggunakan akun-akun yang bukan akun asli kita, intinya seperti itu. Oke, makasih banyak, sudah 5 orang. Dan kita sudah tahu siapa yang dapat di antara 5. Yang menjawabnya paling detail adalah dari mulai tulisan sampai ke penjelasan ya, yang ini yang saya lihat, dari mulai jawaban di tulisan sampai di tanya jawab, penjelasan lewat tanya jawab langsung. Saya nyebut yang 1 orang doang, sisanya dapat souvenir yang sama, oke? Karena tidak ada juara 2, 3, dan 4. Semuanya dapat souvenir. Udah 5 orang ya, maaf yang tidak disebutkan. Dan kita juga sudah sampai penghujung waktu. Iya Mbak Ernita, sayang banget. Mbak Ernita harus ikut minggu depan ya, biar dapat souvenir lagi ataupun hadiah utamanya. Kalau menurut Adit, Mr. Adit dan tim juri di belakang. Ada juri, ada jurik. Ya, menurut Adit. Wah, ternyata sama dengan aku. Ini menurut juri ya. Sini. Kam. Yang dapat bajunya, terserah ya Mbak ini mau ngasih ke siapa. Yang jelas yang dapat adalah ini. Tara! Kebalik ya, nyampe sono ya. Noviana Irawati! Yeay! Ternyata pilihan saya dengan pilihan Dewan Juri berempat di belakang sama. Berarti fix yang dapat adalah Mbak Noviana. Oke, saya belum kasih lihat ya. Ya, ini dia bajunya. Ini 2 juta lebih loh harganya loh, asli. Mbak Noviana mungkin pernah lihat saya pakai. Saya pernah pakai ini tapi cuma sekali loh Mbak. Ini cuma sekali saya pakai dan sekarang buat Mbak. Dan ini adalah baju gamis gaun pesta yang dijahit oleh desainer butik di butik ya. Tuh. Oke ya. Cakep ya. Cakep ya. Oke, kayaknya muat ukuran badan kita sama, Cin. Oke, selamat ya buat Mbak Noviana. Sekali lagi, buat teman-teman yang 4 lainnya, ditunggu alamatnya silahkan di WA ke nomor, silahkan admin. Ini saya ketik nomor admin kupon atau tahu kan ya nomor admin kupon ya? Pada tahu ya nomor admin kupon? Ntar saya lihat dulu ya sebentar. Teman-teman silahkan screenshot ya kalau takutnya lupa ya. Screenshot nomor HP yang sudah diketik barusan tuh. Ya, screenshot, silahkan kirim alamatnya ke situ buat yang menang tadi ya. Siapa aja tadi yang 4-nya lagi? Mbak Windy, Aziza, Reski Gus Mainar, Mbak Lail. Mbak Lail, jadi souvenir kemarin dapat, souvenir hari ini dapat, tapi saya bedain deh supaya Mbak nggak bosen ya, dapat souvenir beda. Nanti souvenir digabung jadi satu untuk yang minggu ini sama minggu kemarin. Oke, karena kemarin tidak jadi dikirim karena adminnya sedang sakit. Oke, makasih ya Mbak semuanya. Jangan lupa besok hadir lagi di Zoom meeting berikutnya ya, karena untuk minggu depan insya Allah kita kasih materi.
Oke, makasih banyak semua. Silakan open mic, open video. Sekali lagi selamat buat Mbak Reski, Mbak Lail, Mbak Windy, Mbak Noviana, Mbak siapa lagi? Satu lagi? Aziza. Oke. Open mic, open video. Kita ucapkan yel-yel ya. Salam hangat untuk semuanya. Majakanza. Solusi hebat. Hebat, wanita sehat. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.